Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis yang selanjutnya, ni doa Nabi SAW, Imam Bukhari mengatakan, Haddathana Yahya ibn Musa. Qala haddathana Waqi. Qala haddathana Sa'ad ibn Aus. An Bilal ibn Yahya. An Shutair ibn Shakl ibn Hamid. An abihi. Qala, Qultu ya Rasulullah, Allimni du'aan antafi'u bihi. Qala, Qul, Allahumma afini min syarri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa syarri mani. Qala waki mani yakni zina wal fujur. Nih, Shutair bin Shakil bin Humaid meriwayatkan dari ayahnya, itu Shakil bin Humaid. Sahabat ini pernah datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia minta amalan. Dia mengatakan, Alimni du'aan antafi'u bihi. Ajarkan kepada aku sebuah doa yang aku dapat mengambil manfaat darinya. Doa yang manfaat. Doa yang bagus. Kita kan kadang-kala datang ke ustadz minta doa. Nih sahabat minta doa. Dikasih sama Nabi doa. Apa doanya? Ini Masya Allah jemaah. Sahabat itu cinta banget sama doa. Setelah mereka tahu bahwa Allah itu marah kalau kita nggak berdoa. Dan mereka juga tahu Nabi SAW itu dikasih jawami'ul kalim. Allah memberikan kepada Nabi kata-kata yang pendek tapi sangat luas dan mencakup banyak hal. Maka nih sahabat, karena semangat mereka untuk berdoa, dia minta amalan sama Nabi SAW. Dikasih ini sama Nabi nih, kita perlu menghafal doa ini dan kita baca doa ini. Allahumma afini min syarri sam'i. Ya Allah, selamatkan aku dari keburukan pendengaran. Keburukan pendengaranku ini, ya organnya supaya jangan rusak, sehingga kita tetap bisa mendengar. Dan yang lebih penting dari itu, pendengaranku ini dijaga dari mendengarkan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang tidak berguna. Hal-hal yang Allah tidak meridhoinya. Ucapan-ucapan kesyirikan, kekufuran, ghibah, namimah, dusta, kepalsuan, musik-musik. Minta sama Allah, nih kuping dengerin yang baik-baik aja. Dengerin Quran, dengerin ceramah. Oh bosan Ustaz, dengerin suara burung, dengerin suara air, dengerin suara ombak. Kita minta sama Allah agar telinga kita tidak mendengarkan hal-hal yang dapat merusak jiwa kita. Pendengaran ini salah satu corong hati selain mata kita. Pendengaran. Maka Allah Azza wa Jal, kenapa Nabi berlindung atau meminta kepada Allah diselamatkan dari kejahatan pendengarannya terlebih dahulu sebelum matanya? Karena memang kalau kita lihat, manusia itu mendengar lebih dahulu sebelum melihat. Jadi bayi itu ketika lahir, dia itu dengar, tapi dia nggak ngelihat masih. Masih jarak pandang dia belum sempurna, tapi pendengarannya biasanya lebih dahulu. Maka Allah selalu mengingatkan, وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Allah menjadikan buat kalian pendengaran dan penglihatan dan hati. Yang pertama adalah pendengaran. Ya Allah, mudah-mudahan dijaga. Ucapan-ucapan mesum, ucapan-ucapan kotor, jangan sampai aku dengarkan itu ya Allah. Yang aku dengarkan yang Engkau ridhoi. Yang kedua, wa min wa basari, min syarri sam'i wa basari, dan kejahatan penglihatan. Ya, kita minta dijaga supaya kita tetap bisa melihat
sampai akhir hayat kita, sampai meninggal dunia. Dan juga yang terpenting bagaimana penglihatan ini tidak digunakan kecuali untuk sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menahan sebagian pandangan mereka. Karena kebanyakan musibah itu bermula dari pandangan mata. Hati-hati jamaah. Nih, dengan semangat hijrah. Alhamdulillah. Kadangkala orang itu terjebak dalam dosa, tapi nggak berasa. Ta'aruf yang terjadi antara ikhwan dan akhwat. Sudah banyak yang keluar dari aturan syariat. Udah kayak pacaran. Sampai ada yang bertanya, dia itu ta'aruf sama seorang akhwat, tapi ternyata akhwat ini punya masa lalu yang kelam, akhwat itu pernah berzina, dan dia menyatakan tobat, dan akhirnya berzina sama ikhwan ini. Dengan ta'aruf itu. Engkau kalau mau nikah, ta'aruf itu engkau cari tahu tentang dia. Bukan engkau dekat sama dia. Engkau cari tahu tentang dia. Engkau perlu informasi. Yang akhirnya sekarang orang kadang kala video call yang awalnya ya telepon-teleponan dengar suaranya doang. Ya kalau memang ada perlunya kita boleh mendengarkan suara perempuan. Yang ada perlunya. Omongan yang memang diperlukan. Dengan batasan-batasan. Tapi kalau sudah mulai pakai video call, akhirnya ketemu, awalnya dari mata. Setelah itu berbicara. Setelah itu janjian. Setelah itu jadian. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi ajak berdoa. Minta supaya diselamatkan dari kejahatan pandangannya. Kita tuh bakal ditanya. Seorang sahabat Nabi pernah bertanya tentang nadratul fujah Ali bin Abi Thalib. Pandangan yang tidak sengaja. Kita nggak sengaja ngelihat. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, isrif basar. Palingkan pandangan. Jadi melihat sesuatu, bukan kita lihatin terus, tapi kita disuruh memalingkan pandangan kita. Ini doanya, prakteknya kita minta sama Allah. Supaya kita dijauhkan dari pandangan-pandangan yang Allah murkai. Alhamdulillah ada banyak ciptaan Allah yang bisa kita pandang. Yang boleh dipandang. Bahkan Allah menyuruh kita. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa mereka? Apa mereka nggak melihat kepada onta-onta gimana diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Apa mereka nggak lihat ke langit bagaimana langit itu disanggah kokoh besar di atas sana tanpa ada tiang yang kita melihatnya. Wa ilal ardi wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat kepada gunung-gunung bagaimana Allah tancapkan dengan kokoh. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Apa mereka nggak lihat kepada bumi bagaimana dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini pandangan mata kita gunakan untuk yang Allah ridhai. Maka paling tidak engkau berdoa minta sama Allah, ya Allah, agar aku tidak melihat kepada yang haram, ya Allah. Selamatkan pandangan mata. Walisani. Dan selamatkan aku, jauhkan aku dari keburukan lisanku. Doa Nabi yang lain, Allahumma saddid lisani. Ya Allah, benarkan lidahku ini, benerin nih lidahku ini. Karena kita tahu juga, yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu lisan. Ma baina fakkaihi wa ma baina fakhidaihi. Yang berada di antara dua mulutnya dia, dua rahangnya dia, dan dua paha dia. Ini dijaga. Itu paling banyak memasukkan ke neraka.
Dan Nabi SAW ketika memberikan arahan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, kau mau nggak Mu'adz, aku kasih engkau amalan yang insya Allah engkau bisa menjaga yang lainnya, asalkan itu dijaga. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengeluarkan lidahnya, lalu beliau mengatakan, amsik alaika hadha, jaga lisanmu ini. Mu'adz lalu bertanya, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih, apakah kita akan dihukum karena ucapan-ucapan kita? Lalu Nabi SAW mengatakan, wahal yakubun nas finnari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Kau tahu tuh orang-orang yang tersungkur dalam api neraka, di wajah mereka, di hidung mereka, tidak lain adalah karena lisan mereka. Hati-hati. Ngomong yang benar. Komentar yang baik. Kalau nggak bisa engkau berkomentar yang baik, maka diam. Kalau engkau tidak bisa menjadi mawar, maka jangan jadi duri. Diam. Ada orang yang nggak bisa jadi mawar. Ngomong nggak bisa baik. Nggak enak orang kalau ngomong. Udah diam. Daripada engkau jadi bala nanti. Kita di era global seperti ini. Era digital, orang semua komentar, tulis, ngomong, semua mereka hati-hati. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang lafal yang keluar, melainkan di situ ada malaikat yang mencatat dan mengawasi. Maka minta supaya kita diselamatkan dari keburukan lisan kita ini. Dijaga lisan kita juga nggak sakit-sakitan, ya. Kemudian diucapkan hal yang benar. Kemudian yang keempat, wa qalbi, dan selamatkan aku dari kejahatan jiwaku. Hilangkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Orang punya keyakinan-keyakinan dan khurafat kadangkala. Ada ketergantungan kepada selain Allah. Penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ada yang hasad, ya, iri, dengki, keinginan-keinginan untuk melakukan keburukan. Jangan sampai kita disibukkan dengan selain Allah. Hati kita cuma mikirin fulus. Sampai lupa mengingat Allah SWT. Kita berlindung. Hati ini wadah kebaikan. Kalau hatinya baik, yang lainnya baik. Tapi kalau sudah rusak, na'udzubillah min dzalik, fasadal jasadu kulluh, seluruh tubuhnya akan rusak. Maka kita minta sama Allah supaya dijaga. Semua orang punya hati. Tapi yang bakal masuk surga, yang bakal selamat pada hari pembalasan itu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta nggak berguna, anak laki-laki nggak berguna, kecuali yang berjumpa menghadap Allah dengan hati yang selamat. Kita minta hati ini selamat. Diselamatkan dari keburukan telinga, pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, hati kita. Dan yang kelima, Nabi SAW mengatakan, wasyarri mani. Diulangi, syarrinya, kejahatan air maniku, kejahatan spermaku. Ini pendengaran, penglihatan, lisan, itu indera yang kita bisa menangkap hal-hal yang membahayakan kita. Terus dikumpulin di hati. Dari hati, na'udzubillah, turun kepada kemaluan. Maka Nabi berlindung dari kejahatan air mani. Kita sekarang juga berada di masa, ya, darurat narkoba, darurat seks bebas, perzinaan, yang pelecehan seksual, pemerkosaan, ya. Kakak gaulin adiknya, bapak tiri, astagfirullahaladzim. Nih, minta supaya dijaga pendengarannya, dijaga penglihatannya, dijaga lisannya, dijaga hatinya, dijaga air maninya. Jangan sampai aku keluarkan di tempat yang Allah tidak meridainya.
syahwatnya mengantarkan kepada pendahuluan zina. Ya, awalnya ngeliat, terus pegang-pegang, terus berjalan, terus na'udzubillahi min dzalik. Waqi', perawi hadis dari Sa'ad bin Aus, dia mengatakan mani yakni zina wal fujur. Yang dimaksud kejahatan air maniku adalah perbuatan zina dan perbuatan kemaksiatan seperti homoseksual ya dan yang lainnya. Maka kita lihat ya, Nabi SAW ngajarin doa sahabat, doa yang cuma 5 kata. Allahumma afini min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa Allahumma afini min syarri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa min syarri mani wa syarri mani. Nggak panjang doanya jemaah, tapi berisi banyak hal yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Semoga kita bisa menjaga panca indera kita, pemberian Allah, fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk dalam ketaatan kepada Rabbul Alamin. Hadza wallahu a'lam bishawab.